Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kepala desa dan perangkat desa yang kami hormati dan kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi yang mana pada kesempatan ini dalam melaksanakan penyuluhan ini kita masih diberi kesehatan, baik sehat jasmani maupun rohani. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta umatnya hingga kita pada akhir zaman. Para kepala desa dan perangkat desa yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan saya untuk menyampaikan trik-trik bagaimana caranya agar pengelolaan keuangan desa bisa dapat bermanfaat untuk pembangunan yang ada di desa, serta dalam pengelolaannya pun kepala desa dan perangkat desa bisa tidur nyenyak dan bisa bareng bersama keluarga selamanya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan trik-trik bagaimana caranya kita mengelola keuangan desa dengan benar. Inilah paparannya. Saya mengambil judul yang berjudul pengelolaan dana desa yang transparansi dan akuntabel, kita dapat terhindar dari jeratan korupsi. Ini adalah biodata saya. Sebelum menyampaikan selanjutnya, saya akan berpantun terlebih dahulu. Beli salak ke Bekasi, makan getuk sambil menari. Mari kita tolak gratifikasi karena itu bentuk korupsi. Kalau kita mengelola dana desa walaupun uangnya banyak, tanpa korupsi, hati kita merasa indah. Desa kita merasa indah, merasa nyaman, dan merasa megah. Pemerintahan desa. Di antara dari pemerintahan desa ada unsur pengelolaan keuangan yang rentan akan mulai jadi musibah. Ini adalah bentuk pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, pengelolaan keuangan desa. Ajas penyelenggaraan pemerintahan desa. Adanya suatu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efektif, efisien, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Ini adalah penting karena partisipatif itu adalah kita untuk menggali masyarakat bisa ikut andil dalam pembangunan. Pengelolaan keuangan desa biasanya dilakukan oleh kepala desa karena kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan merupakan penguasaan sebagian kekuasaan desa kepada perangkat desa. Kepala desa menetapkan APBD per tahunnya dengan peraturan kepala desa. Prinsip tata kelola keuangan pemerintahan desa. Kuncinya adalah akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini saya ilustrasikan uang kalau datang ke desa. Uang itu adalah alokasi dana desa yang berasal dari dana desa dan dana bagi hasil, serta ditambah dengan pendapatan asli desa, hibah, dan sumbangan dari pihak ketiga lainnya. Ajas pengelolaan keuangan desa. Kita harus transparan dalam pengelolaannya, tertib dan disiplin dalam pelaksanaannya,
adanya partisipasi serta akuntabel yang dapat dipercaya bahwa itu benar-benar dibelanjakan. Pendapatan desa berasal dari APBDes, alokasi APBN, bagi hasil pajak, retribusi, anggaran dana desa, bantuan keuangan APBD provinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga, lain-lain pendapatan yang sah. Kalau uang sudah datang ke desa, tergantung kita apakah nanti uang tersebut bisa berkah karena amanah, dan bisa jadi petaka karena serakah. Dana desa bisa dimanfaatkan atau dibelanjakan untuk kebutuhan meliputi kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, pemberdayaan masyarakat. Dan juga bisa dialokasikan sebagai insentif bagi RT RW, membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan perencanaan pembangunan. Ketertiban pemberdayaan masyarakat desa yang tidak terbatas adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Kebutuhan primer adalah sandang, pangan, dan papan. Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Berkah menganggap uang titipan. APBD, kalau kita menganggap bahwa uang APBD itu adalah uang titipan, maka akan berkah karena kita akan merasa khawatir kalau kita menggunakan secara pribadi. Pengelolaannya sesuai dengan aturan dan pelaksanaannya untuk kepentingan masyarakat desa. Uang tersebut bisa menjadi malapetaka apabila uang tersebut kita menganggap uang sendiri, pengelolaannya kumaha dewek untuk kepentingan pribadi dan kelompok, tidak memikirkan kepentingan yang ada di masyarakat desa. Sekarang saya menginjak, kenapa di sini saya menjelaskan tentang pengelolaan dana desa? Karena di sini ada sedikit yaitu yang akan tersinggung masalah korupsi apabila kita melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan tidak tertib. Saya akan menjelaskan 7 jenis korupsi. 1. Korupsi transparansi, yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberian dan penerima demi keuntungan bersama, kedua pihak sama-sama aktif menjalankan kebutuhan tersebut. Korupsi eksploratif, korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingan orang lain, atau hal-hal yang mirip. Korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan dan yang diperoleh di masa yang akan datang. Korupsi selanjutnya ini yang kita jabarkan. Korupsi yang terpaksa dilakukan adalah dalam rangka mempertahankan diri, itu adalah juga merupakan korupsi dan dianggap pemerasan. Kita ilustrasikan, ini adalah anggaran desa. Anggaran desa datang yaitu 1 drum, kemudian lagi dikucurkan. Dalam mengucurkannya juga, itu selangnya itu sudah ada bocor-bocor, kemudian lagi di dalam drum bak penampungnya juga masih terdapat bocor, kemudian lagi hasilnya hanya 1 ember yang diterima oleh masyarakat. Jadi di sini kalau kita lihat ada kebocoran sekitar 70%. Kebocoran itu bisa terjadi karena adanya tadi beberapa orang yang selalu menginginkan bahwa dana desa adalah dana pribadi. Sekarang saya menginjak kepada tugas pokok pengawas. Pengawas ya terutama yaitu lembaga inspektorat daerah dapat mencegah kebocoran, pemborosan, salah sasaran, dan yang menggunakan secara pribadi itu dianggapnya fraud.
3 fungsi inspektorat. 1, yaitu kita fungsinya yaitu sebagai early warning, yaitu sebagai peringatan dini. Inspektor harus bisa mendeteksi awal dugaan pelanggaran, apakah dari perencanaannya atau dari pelaksanaannya. Kemudian quality assurance sebagai penjamin mutu. Fungsi inspektorat bukan sebagai watchdog tetapi sebagai pembina, dan seiring dengan reformasi birokrasi di segala aspek, fungsi inspektorat mengalahkan kepada jaminan mutu. Consulting sebagai konsultasi. Inspektorat bisa memberikan konsultasi atau mungkin bimbingan, yang mana dalam konsultasi itu bisa konsultasi dalam hal pelaporan atau pelaksanaan. Faktor-faktor yang menyebabkan korupsi. Menurut Jack Bourgnac, 4 faktor yang mendorong seseorang perilaku menyimpang, perilaku fraud, yaitu 1, greed atau keserakahan, atau adanya kesempatan, atau adanya kebutuhan, atau adanya pengungkapan yang berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh perilaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Saya tidak mengharapkan adanya semacam penyimpangan yang ada di dana desa, karena kalau ada penyimpangan maka ada keterkaitan fraud. Ini adalah beberapa tentang peraturan keterkaitan dengan adanya korupsi. Di sini ada undang-undang, ada Impres, ada PP. Kita tidak akan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien dan akuntabel sesuai dengan rencana. Itu adalah kuncinya kalau kita tidak akan terjerumus kepada korupsi. Adanya integritas, adanya amanah, sayangi masyarakat, peduli Indonesia. Niscaya para kepala desa dan perangkatnya akan selalu berkumpul dengan keluarga. Jangan sampai para kepala desa dan perangkatnya mengalami hal yang seperti yang saya ilustrasikan, menerima uang miliaran rupiah, lalu beberapa bulan kemudian dia berurusan dengan penegak hukum. Survei telah membuktikan bahwa penegak hukum, bahwa yang terpidana itu adalah keserakahan. Demikian paparan dari saya. Saya akhiri dengan beberapa pantun. Naik spur ke Jakarta, beli pita di Bekasi. Rakyat makmur dan sejahtera kalau kita tidak korupsi. Demikian yang saya dapat saya sampaikan. Makan durian dengan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.